Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersantai di salah satu tempat wisata yang bernama Caping Gunung yang ada di daerah Gresik, Madiun, sobat. Nah, pada edisi kali ini saya akan berbagi informasi tentang review HP ya. HP yang saya gunakan saat ini yaitu Poco X3 ya, Pro ya. Di sini apa sih kehebatan dari Poco X3 yang saya gunakan? Ini tentunya buat penasaran teman-teman semuanya. Oke, sebelum saya lanjut, tentunya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terupdate dari saya. Oke sobat ya, pada review kali ini, di video saya yang lalu ataupun sebelumnya, saya sudah mengupload tentang review salah satu tempat kuliner yang sangat viral di Gresik ya, yang bernama Caping Gunung, yang merupakan tempat wisata paling ramai atau tempat kuliner yang paling ramai dan yang paling dikunjungi oleh warga sekitar Madiun. Nah, kelebihan dari Poco 3, kita kembali kepada reviewnya. Oke ya, sebelum saya lanjut tentunya dengarkan intro yang satu ini. Oke sobat ya, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang Poco X3 Pro. Kenapa saya menggunakan Poco X3 Pro? Di sini ada beberapa fitur unggulan yang sangat cocok dan recommended buat para konten kreator. Tentunya yang suka ngevlog, yang suka buat sinematik, ini sangat recommended ya. Karena apa? Selain di Poco X3, ini kameranya sangat jernih. Di sana juga memiliki fitur tentang stabilizer. Nah, ini adalah fitur yang sangat dibanggakan oleh para konten kreator, karena dengan menggunakan stabilizer tentunya kita bisa bergerak bebas di dalam mengambil video. Nah, nanti akan saya tunjukkan seperti apa videonya ya. Jadi seperti yang Anda lihat saat ini adalah video yang saya ambil dengan menggunakan Poco X3 Pro, yang mana kita cukup pakai tangan, tidak menggunakan alat gimbal ataupun alat bantu yang lain ketika kita mereview atau membuat sinematik alam yang ada di sekitar lokasi ini. Nah, Anda bisa lihat pergerakannya sangat lembut, kemudian gambar yang dihasilkan sangat tajam sekali ya. Tentunya masih banyak lagi fitur-fitur yang bisa kita aktifkan dengan menggunakan fitur kamera video pada X3 Pro ini. Nah, seperti Anda lihat dari foto ya, ini juga bisa kita lihat ya foto-foto yang dihasilkan dari Poco X3 Pro ya, baik itu selfie, baik itu foto belakang ya. Kalau foto belakang tentunya akan lebih jernih, lebih tajam ya, lebih terang dan lebih alami ya. Kemudian kita ketika menggunakan foto selfie ya, biasanya pixelnya lebih kecil ya dibanding ketika kita menggunakan kamera belakang. Namun di selfie pun ini sudah sangat recommended ya sobat ya, sudah sangat recommended. Jadi nanti Poco X3 ini buat saya sangat recommended sekali, utamanya dibuat untuk konten ngevlog ya sobat ya, konten untuk ngevlog. Nah, juga baik dipakai untuk sinematik. Nah, ini buat yang suka ngevlog dan sinematik, Poco X3 ini buat saya sangat recommended ya, karena itu tadi ya, stabilizernya yang saya suka itu adalah stabilizernya. Karena di HP-HP yang lain ataupun di video-video yang lain, ketika saya pernah menggunakan Realme, kemudian ketika saya menggunakan Redmi, itu masih banyak goyang sobat ya, masih banyak goyang, dan hasil yang dihasilkan stabilizernya kurang maksimal. Nah, itu ya. Nah, kita bisa lihat lagi untuk video-videonya ya.
Nah seperti ini kalau kita view lagi. Nah ini cukup saya pakai tangan sobat ya, ini cukup saya pakai tangan, tidak menggunakan alat bantu sama sekali. Namun hasilnya bisa Anda perhatikan, bisa Anda nilai, bisa Anda cermati bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari Poco X3 ini sangat stabil sekali. Nah, oke ya sobat ya, jadi buat konten kreator, buat yang suka ngevlog ya, silahkan minimal ini dipakai ya, minimal X3 ini, Poco X3 ini sangat recommended sekali. Saya juga pernah menggunakan HP-HP yang lain ya, yang tentunya di antara HP yang saya gunakan, ini yang paling recommended dan yang paling saya suka di hasil-hasil yang saya tangkap ini adalah menggunakan Poco X3 Pro. Nah, untuk harganya berapa? Nah, untuk harganya tentunya kalau harga baru itu yang ikuti pasaran ya hampir 3 juta lebih. Hampir 3 juta lebih. Kalau second ya kurang lebih ya masih 2 jutaan lah sobat ya, masih 2 jutaan. Namun buat konten kreator untuk video-video tadi sudah sangat recommended sekali. Oke, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, selalu bantu dan support terus ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang belum like di like ya, dan jangan lupa ya selalu tinggalkan komentar. Video saya ini membahas tentang kuliner, kemudian tentang wisata dan tempat-tempat unik yang ada di wilayah Madiun. Namun di sela-sela waktu saya, karena saya hobi dengan HP ya, saya juga akan memberikan informasi seputar dunia HP atau teknologi yang tentunya ini juga akan menambah wawasan kita ya untuk mengetahui bagaimana teknologi saat ini ya. Karena yang namanya HP sekarang bukan sesuatu yang langka untuk kita gunakan ya. Bahkan HP itu merupakan kebutuhan yang hampir pokok ya, hampir pokok. Jadi semua itu punya, semua itu memiliki, dan semua itu menggunakan. Dan kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang saat ini beredar. Artinya apa? Fitur-fitur yang dimiliki oleh masing-masing HP itu makin canggih sobat ya, makin canggih. Ya, yang dulu kita kenal mulai dari kamera 1 megapiksel, kemudian 2 megapiksel, 3 megapiksel sampai dengan sekarang 64 megapiksel ya. Ini tentunya para teknologi, para penemu dari teknologi terus saja berkembang ya, sehingga menemukan fitur-fitur yang lebih menarik lagi. Oke, saya kira itu ya. Nah, ini saya berada di area persawahan dan di sana ini adalah Caping Gunung ya, Caping Gunung. Dan ini saya berada di salah satu gazebo, masih area dari Caping Gunung. Cuman areanya tadi ya, ada area sawah, kemudian area kalau di sana ya kita nanti masuk di areanya Caping Gunung, tempat kuliner, makan, juga kali ya sobat ya. Oke, tidak bosan-bosannya saya selalu ingatkan subscribe, like, dan komentar sobat ya. Oke ya, semoga informasi saya ini bermanfaat dan selalu ikuti video saya di Agus YouTuber Madiun ya. Agus YouTuber Madiun yang selalu membawakan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada yang salah tutur kata dari saya selalu mohon maaf, dan mudah-mudahan kita bisa saling bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan baik. Oke, terima kasih, salam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.